Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. InsyaAllah di dalam video kali ini kita akan membahas tentang beberapa syubhat-syubhat dari golongan orang yang mengingkari tentang adanya bid'ah hasanah seperti golongan Wahabiyah di zaman sekarang. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah, mereka selalu mengatakan, bukankah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah." Ini artinya apa? Setiap hal yang tidak sesuai eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis atau tidak dilakukan oleh Rasulullah atau para khulafaur rasyidun, maka dianggap sebagai bid'ah yang sesat. Kita jawab atas syubhat mereka yang seperti ini, bahwa hadis tersebut itu lafadznya umum tapi maknanya khusus. Jadi kurang lebih maksud Rasulullah dengan bid'ah tersebut adalah bid'ah sayyi'ah, yaitu setiap perkara baru yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma' ataupun Asar. Al-Imam An-Nawawi menyatakan dalam syarah Sahih Muslim bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kullu bid'atin dolalah, ini adalah amun makhsus, artinya lafadznya umum yang telah dikhususkan kepadanya sebagian maknanya. Jadi maksudnya adalah sebagian besar adalah merupakan bid'ah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membagi bid'ah menjadi 5 macam. Lalu beliau mengatakan, jika diketahui apa yang telah aku tuturkan, diketahui bahwa hadis ini termasuk hadis umum yang telah dikhususkan. Demikian juga hadis-hadis yang serupa. Apa yang aku katakan ini didukung oleh perkataan Umar ibn al-Khattab tentang tarawih, bahwa Umar ibn al-Khattab mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, artinya sebaik-baiknya perkara bid'ah adalah ini. Meskipun hadis tersebut memakai kata kullu, tadi hadis kullu bid'atin dolalah, itu sebagai bentuk takkid, tidak berarti tidak mungkin lagi dikhususkan, melainkan tetap bisa ditakhsis, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, tudammiru kulla syai'. Ayat ini menjelaskan tentang angin yang dikirim terhadap suatu kaum yang menghancurkan pemukiman mereka dengan lafaz tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Tapi apa yang terjadi adalah tidak hancur segala sesuatu apa yang ada di dalam bumi ini. Langit masih ada, bumi masih ada, meskipun menggunakan lafaz kullu, tapi tidak hancur semuanya. Tapi yang dimaksud adalah perkampungan dari kaum tersebut. Jadi makna ayat tersebut adalah bahwa yang dihancurkan oleh angin tersebut hanyalah kampung atau pemukiman dari kaum 'Ad dan harta benda mereka. Selain itu tidak hancur. Padahal ayat ini menggunakan kata kullu. Adapun dalil-dalil yang mengkhususkan tentang hadis kullu bid'atin dolalah itu adalah sangat banyak yang telah disebutkan di dalam tentang adanya pembagian bid'ah kepada 2 macam. Seperti sabda Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, seperti biasa ketika kita jelaskan bahwa bid'ah ini terbagi kepada 2 macam, dengan menarik atau dengan kita berdalil dengan hadis Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Mereka sering mengatakan bahwa hadis ini berlaku ketika Nabi masih hidup saja, sedangkan ketika Nabi sudah meninggal maka hal itu sudah tidak berlaku lagi. Kita katakan terhadap syubhat ini adalah bahwa kaedah di dalam usul al-fiqh mengatakan la tasbutu al-khususiyatu illa bid-dalil. Jadi kekhususan itu harus berdasarkan dalil. Mana dalil yang mengkhususkan atas apa yang Anda klaim tersebut? Bahkan justru sebaliknya, lafaz hadis ini tersebut bahwa hadis tersebut itu menunjukkan keumuman,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man sanna fil Islami. Rasulullah tidak mengatakan man sanna fi hayati. Jadi, Rasulullah tidak mengatakan demikian. Artinya barang siapa yang merintis perkara baru dalam masa hidupku, atau barang siapa yang mengamalkan amal yang telah aku lakukan lalu ia menghidupkannya. Enggak mengatakan demikian. Tapi sebaliknya Rasulullah mengatakan secara umum man sanna fil Islam. Dan kita tahu bahwa Islam itu tidak hanya ada pada masa Rasulullah saja. Dikatakan kepada mereka juga, berani sekali Anda mengatakan hadis ini tidak berlaku setelah Rasulullah meninggal. Berani sekali kalian menghapus salah satu makna dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setiap ada hadis yang bertentangan dengan pemahaman kalian berarti khusus, atau telah dinasah dan tidak berlaku lagi? Kemudian di antara syubhat kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah, mereka sering mengatakan bahwa bid'ah yang diperbolehkan itu adalah bid'ah dalam urusan dunia. Itu pun hanya secara bahasa saja. Sedangkan dalam urusan ibadah adalah haram, sesat, bahkan katanya mendekati syirik. Itu di antara syubhat ketiga yang sering dilontarkan oleh golongan Wahabi di zaman sekarang. Kita katakan bahwa golongan Wahabi ini selain buta mata juga buta hati. Apakah berjamaah dalam satu imam ketika melakukan sholat tarawih kemudian membaca lafaz talbiyah dan lafaz tasyahud, membaca zikir ketika i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kemudian membaca doa kunut, melakukan sholat duha yang dianggap oleh Ibnu Umar sebagai bid'ah hasanah, apakah itu semua bukan ibadah? Apakah ketika orang menulis lafaz atau ketika menulis kata sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka sedang tidak beribadah kepada Allah? Apakah orang yang membaca Al-Quran yang ada titik dan harokat i'rabnya tidak sedang melakukan ibadah kepada Allah? Apakah ia tidak akan memperoleh pahala karena bacaan Al-Quran yang ada titik dan harokat i'rabnya? Kemudian dari mana pembagian bid'ah model seperti ini? Pemilihan bid'ah secara bahasa dan secara syara. Bukankah ketika sebuah lafaz diucapkan oleh para ulama maka harus difahami dengan makna syar'i dan dianggap sebagai hakikat syar'iyah? Bukankah Abdullah ibn Umar mengetahui makna bid'ah dalam syara'? Lalu kenapa kemudian mereka memuji sebagian bid'ah dan menganggap sebagian sebagai bid'ah hasanah? Itu karena mereka memahami adanya bid'ah hasanah dalam agama. Apakah mereka tidak pernah mendengar hadis Nabi wa kullu bid'atin dolalah? Apakah mereka tidak memahami kata kullu yang ada di dalam hadis tersebut? Mereka mendengarnya dan mengetahuinya ada kata kullu di dalamnya, tapi mereka tidak memahami seperti pemahaman sebagian orang yang sempit pemahamannya seperti golongan Wahabiyah tadi. Karena mereka tahu bahwa ada hadis-hadis lain yang sama-sama sahih, dan jika tidak dikompromikan dengan hadis ini berarti menjadikan dalil-dalil syara' itu menjadi bertentangan. Oleh karenanya mereka mengkompromikan dengan mengatakan hadis Nabi kullu bid'atin dolalah itu dikhususkan dengan hadis Nabi yang lain man sanna fil islami sunnatan hasanatan dan hadis-hadis lainnya. Nah, kemudian syubhat selanjutnya yang keempat, ketika orang yang mengingkari adanya bidah hasanah, dia sering mengatakan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tidak pernah melakukannya juga. Jadi ketika kita melakukan perayaan Maulid Nabi, emang mereka sering mengatakan emang Rasulullah melakukan perayaan Maulid Nabi, emang para sahabat merayakan peringatan Maulid Nabi. Mereka sering mengatakan demikian. Seandainya itu merupakan perkara baik, niscaya mereka telah mendahului kita di dalam melakukan hal tersebut. Kita jawab tentang syubhat ini bahwa Rasulullah tidak melakukannya, apakah beliau melarangnya?
Jika mereka mengatakan Rasulullah melarang secara umum ketika beliau bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, kita jawab, bukankah Rasulullah juga telah bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha? Lalu adakah kaidah syara yang mengatakan malam yaf'alhu rasul bid'atun muharramah? Apakah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah suatu bid'ah yang diharamkan? Apakah ada yang seperti demikian? Jawabannya tidak ada. Apakah sesuatu yang dianggap boleh atau sunnah baru setelah Rasulullah melakukannya sendiri? Apakah kalian mengira bahwa Rasulullah telah melakukan semua perkara yang diperbolehkan? Jika demikian halnya, kenapa kalian memakai mushaf yang ada titik dan harokat i'rabnya? Bukankah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun juga para sahabatnya? Bukankah kaidah mengatakan tarku syai'i la yadullu ala man'ihi, bahwa tidak melakukan suatu tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut terlarang. Jadi ketika Nabi atau para sahabat tidak melakukan sesuatu, itu tidak berarti haram melakukannya. Maka dari kesimpulan ini, dari penjelasan yang telah tadi dituturkan, ini dapat kita ketahui bahwa para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf dan khalaf semuanya memahami bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, adalah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan yang kita sebutkan bukan satu atau dua orang ulama saja, melainkan sekian banyak para ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Oleh karenanya jika ada orang yang menyesatkan mereka, hendaklah dia tahu bahwa ia telah menyempal dari ajaran para ulama dan merasa lebih memahami Al-Quran dan Sunnah dari para sahabat, tabi'in, para ulama salaf, para ulama hadis, fikih, dan lainnya. Maka dengan demikian, hindari golongan Wahabi, jangan menjadi Wahabi, jaga orang sekitar dari golongan Wahabi.